Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang saatnya kita kembali lagi belajar materi tentang bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah konjungsi atau biasa disebut dengan kata penghubung. Materi ini wajib kalian kuasai ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, materi ini sering digunakan untuk membuat berbagai jenis teks, baik fiksi maupun non-fiksi. Namun, sebelum kalian melanjutkan pada materi ini, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada materi pembelajaran yang berikutnya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan konjungsi? Ya, konjungsi adalah sebuah kata penghubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Ada beberapa jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi intrakalimat. Konjungsi ini menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Ada 3 jenis konjungsi intrakalimat. Yang pertama, koordinatif atau setara, subordinatif atau bertingkat, dan korelatif atau berpasangan. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Jelas, konjungsi ini menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan jenis konjungsi yang ketiga adalah konjungsi antar paragraf, yang artinya menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang selanjutnya. Kita pelajari satu-satu ya. Konjungsi intrakalimat koordinatif itu ada apa saja? Pertama, yang menunjukkan makna penambahan. Ada dan, serta. Contohnya, saya gemar belajar bahasa Indonesia dan IPA. Nah, di situ ada kata dan. Maka menunjukkan penambahan. Kedua, yang menunjukkan makna pilihan bisa menggunakan konjungsi atau. Contoh, kamu menyukai warna merah atau hijau. Nah, konjungsi atau di situ menunjukkan sebuah pilihan. Ketiga, ada konjungsi tetapi dan namun yang menunjukkan sebuah perlawanan. Contohnya, Maria memang cantik, tetapi dia sombong. Perlawanan kan? Dan konjungsi koordinatif yang terakhir itu ada menunjukkan makna pertentangan. Bisa menggunakan padahal atau sedangkan. Contoh, Rafathar ingin menjadi pilot, sedangkan Kiano polisi. Nah, ini sebenarnya adalah contoh kalimat majemuk rapatan ya. Dihilangkan kata ingin menjadi karena sudah disebutkan pada sebelumnya.
Konjungsi intrakalimat yang kedua ada subordinatif atau bertingkat. Konjungsi ini biasa digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat atau kompleks hipotaktik. Sedangkan konjungsi koordinatif atau setara itu biasa digunakan untuk kalimat majemuk setara atau kompleks parataktik. Jadi, agar kalian mudah memahami, harus menghafalkan jenis-jenis konjungsi berikut ini. Yang pertama, konjungsi subordinatif keterangan waktu atau temporal. Ada ketika, saat, sejak, seraya, tatkala, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Contoh, Dilan sedih ketika melihat Milaton menangis. Ketika di situ menunjukkan keterangan waktu. Kedua, ada konjungsi keterangan tujuan. Jenisnya ada agar, supaya, untuk, biar, guna. Contohnya, kita harus menggunakan masker agar terhindar dari virus. Agar di situ menunjukkan sebuah tujuan. Selanjutnya, ada konjungsi keterangan syarat, yaitu jika, bila, kalau, asalkan. Contohnya, saya akan pergi ke rumahmu jika ibu mengizinkan, bila ibu mengizinkan, kalau ibu mengizinkan, asalkan ibu mengizinkan. Sama saja ya, semua menunjukkan keterangan syarat. Keempat, keterangan pengandaian. Bisa menggunakan kata seandainya, apabila. Contohnya, seandainya aku bisa terbang, akan kuraih bintang-bintang hanya untukmu, Mayang. Nah, di situ ada kata seandainya. Namanya juga seandainya, berarti dia berandai-andai. Bisa saja sesuatu yang tidak mungkin. Konjungsi subordinatif yang selanjutnya yaitu menunjukkan pembanding. Biasa menggunakan kata bagai, bak, laksana, seperti. Contohnya, semangatnya kuat, seperti baja. Jadi kata seperti membandingkan kekuatan semangat dengan kekuatan baja. Selanjutnya, ada keterangan konsesif. Ini biasanya menggunakan akhiran pun ya. Biarpun, meskipun, walaupun, kendatipun, sungguh pun. Contohnya, Rizky masih rendah hati meskipun sudah menjadi orang sukses. Konjungsi yang menunjukkan keterangan penjelas itu adalah bahwa. Contohnya, Niko menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi ini bukanlah kesalahannya. Biasanya, konjungsi bahwa ini digunakan untuk menunjukkan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, ada konjungsi penyebab atau yang biasa disebut dengan kausatif. Terdiri dari konjungsi karena, sebab. Contoh, Pak Guru marah karena banyak siswa yang belum mengumpulkan tugas. Di situ menunjukkan keterangan sebab Pak Guru marah. Dan
ada konjungsi yang menunjukkan keterangan akibat. Jika keterangan sebab disebut kausatif, namun jika sebab akibat bisa disebut dengan kausalitas. Nah, apa saja yang menunjukkan akibat? Bisa sehingga, akhirnya, akibatnya. Contoh, siswa yang belum mengumpulkan tugas akhirnya dihukum membersihkan halaman sekolah. Konjungsi subordinatif yang selanjutnya, yaitu dengan, memiliki 3 makna. Bisa bermakna cara, alat, atau sertaan. Kita lihat contohnya ya. Sebagai siswa, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Konjungsi dengan di sini menunjukkan keterangan cara. Sedangkan contoh yang kedua, ibu guru menulis dengan spidol berwarna merah. Konjungsi dengan di sini bukan lagi menunjukkan keterangan cara, tetapi keterangan alat. Dan contoh yang ketiga, Nino ingin pergi berlibur dengan Nani. Di sini juga ada konjungsi dengan. Namun maknanya bukan cara ataupun alat, tetapi sertaan. Paham bedanya ya? Kalau kalian sudah paham jenis konjungsi subordinatif, sekarang kita lanjutkan pada konjungsi korelatif. Konjungsi ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Dia tidak bisa berganti pasangan, karena kemanapun mereka pergi selalu berdua. Kita cek ya, ada apa saja konjungsi tersebut? Ya, konjungsi baik itu pasangannya maupun. Contoh, baik siang maupun malam, Pantai Kute ramai dikunjungi para wisatawan. Nah, di situ ada kata baik dan maupun. Konjungsi korelatif yang selanjutnya ada jika berpasangan dengan maka. Contohnya, jika kita tidak sering mencuci tangan, maka virus akan mudah menempel. Selanjutnya, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga. Contoh, tidak hanya mempunyai nilai akademik yang bagus, tetapi seorang siswa juga harus mempunyai tingkah laku yang baik. Keempat, bukan hanya berpasangan dengan, melainkan. Contoh, bukan hanya masyarakat Indonesia yang merasakan dampak pandemi COVID-19, melainkan juga masyarakat di berbagai negara. Selanjutnya, sedemikian rupa berpasangan dengan sehingga. Mukidi memermak rumahnya sedemikian rupa, sehingga bentuknya kini lain dari sebelumnya. Konjungsi korelatif yang selanjutnya ada kata jangankan yang berpasangan dengan pun. Contoh, jangankan hari ini, setiap hari pun aku siap membantumu. Dan yang terakhir, entah berpasangan dengan kata entah. Contohnya, entah siapa yang benar, entah siapa yang salah dalam sengketa tanah ini.
Aku tidak peduli. Konjungsi yang selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Apa saja jenisnya? Pertama, ada konsekuensi atau akibat. Bisa menggunakan oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya akhirnya. Ingat, konjungsi antar kalimat diawali dengan huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. Contohnya, kamu sudah menyetujui persyaratan ini. Oleh karena itu, kamu juga harus siap menanggung risikonya. Sudah paham ya? Selanjutnya, yang menunjukkan hubungan pertentangan. Bisa menggunakan akan tetapi, sayangnya, namun, atau biarpun begitu. Konjungsi namun ini bisa digunakan sebagai intrakalimat dan antar kalimat. Kalau intrakalimat diberi tanda koma dulu, kemudian namun diawali huruf kecil. Sedangkan jika antar kalimat, namun N-nya kapital, setelah itu diberi tanda koma. Contohnya, konjungsi antar kalimat yang menunjukkan pertentangan. Keadaan sekarang sudah normal. Akan tetapi, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, akan tetapi, perlawanan kan? Pertentangan, ya. Jadi, sudah aman tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, ada menunjukkan makna kelanjutan. Bisa memakai setelah itu atau sesudah itu. Ya. Setiap pembelajaran dimulai dengan berdoa. Setelah itu, tanya jawab antar guru dengan siswa. Dan contoh konjungsi antar kalimat yang terakhir yaitu menunjukkan makna menguatkan. Bisa memakai kata bahkan. Contoh, banyak kantor dan perusahaan yang sudah mulai bekerja secara normal. Bahkan tempat-tempat wisata mulai mengikutinya. Jadi lebih dikuatkan ya, tidak hanya kantor dan perusahaan tetapi juga tempat wisata. Jika kalian sudah memahami tentang konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, sekarang kita lanjutkan pada konjungsi antar paragraf. Tentu, konjungsi ini menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Konjungsi ini bisa menggunakan kata terlebih lagi atau berdasarkan. Contoh, sejak kecil, Ani adalah anak yang periang. Dia sangat senang bermain-main dengan ibu dan ayahnya. Meskipun anak tunggal, Ani tidak pernah manja. Dia selalu membantu pekerjaan ibunya tanpa disuruh. Namun, kini semua hanya tinggal kenangan. Semua kebahagiaan tersebut telah terenggut darinya. Semua itu disebabkan karena kecelakaan. Terlebih lagi, bukan hanya ibunya yang pergi, melainkan ayahnya juga. Hanya Ani yang dapat diselamatkan. Beruntung, Ani bisa dikeluarkan dari mobilnya sebelum mobil tersebut meledak. Berdasarkan cerita dari warga, tiba-tiba mobil oleng, kemudian jatuh ke jurang yang dalam. Warga yang ada di sekitar kejadian tersebut segera menolongnya.
Namun, posisi ibu dan ayah Ani yang terjepit membuatnya susah untuk dievakuasi. Nah, pada paragraf kedua ada kata atau konjungsi terlebih lagi. Kemudian, pada paragraf ketiga terdapat konjungsi berdasarkan. Konjungsi antar paragraf yang selanjutnya bisa memakai kata adapun. Menentukan bidang yang hendak digeluti ketika berkarir nanti merupakan hal yang patut dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa lebih tahu dalam membangun karir dan kesuksesan kita di masa depan. Adapun bidang yang hendak digeluti bisa apa saja, bergantung dari minat dan kemampuan kita sendiri. Nah, di situ pada paragraf kedua ada konjungsi adapun. Kira-kira sudah ada gambaran ya? Konjungsi antar paragraf selanjutnya bisa menggunakan selain itu dan oleh karena itu. Konjungsi ini bisa digunakan untuk antar kalimat maupun antar paragraf. Contohnya, burung merupakan hewan yang sangat banyak dijumpai. Di dunia ini, hampir setiap tempat dapat kita jumpai berbagai macam burung. Misalnya di hutan, di desa, maupun di perkotaan. Bahkan, burung juga ada di padang pasir. Hal tersebut karena burung dapat beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Selain itu, burung juga mempunyai tingkat reproduksi yang cukup baik. Setiap induk burung, setiap kali bereproduksi umumnya dapat menghasilkan 4 atau lebih butir telur. Terlebih lagi, burung juga berguna sekali bagi manusia sebagai hewan peliharaan. Selain itu, juga sebagai bahan makanan dan lain-lain. Tidak heran kalau burung merupakan hewan yang sering dikembangbiakkan oleh manusia. Oleh karena itu, di dunia ini populasi burung tetap terjaga dan sulit mengalami kepunahan. Hal itu mungkin dikarenakan adaptasi terhadap lingkungan yang baik, reproduksinya yang baik, dan banyak manusia yang mengembangbiakkan burung. Kita bisa melihat dari 4 paragraf ini. Kemudian paragraf kedua, 3, dan keempatnya terdapat konjungsi antar paragraf. Selain itu, kemudian ada terlebih lagi dan oleh karena itu. Konjungsi antar paragraf yang terakhir bisa menggunakan jadi. Biasanya untuk menunjukkan simpulan ya. Contohnya, masih banyak yang mempertanyakan langkah dasar apa yang mesti dilakukan saat hendak menulis. Padahal, langkah dasar untuk menulis tergolong sederhana, yaitu dengan membaca dan menulis itu sendiri. Dengan melakukan keduanya secara rutin, maka niscaya kemampuan menulis kita akan semakin berkembang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa langkah dasar untuk menulis hanya terdiri atas 2 cara, yaitu dengan cara membaca dan juga banyak berlatih menulis. Iya, bagaimana? Kalian kira-kira sudah bisa memahami ya? Nah, kalau sudah bisa memahami, nanti akan saya lanjutkan pada materi-materi selanjutnya di video-video yang selanjutnya. Maka kalian jangan sampai ketinggalan ya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.